Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Mai Guorong tercengang saat mendengarnya. Dia berbalik dan melihat, tetapi hanya melihat awan dan langit biru. Tidak ada kelainan sama sekali. Dia memiliki beberapa keraguan, tetapi dia tiba-tiba mendengar serangkaian suara ombak dan melihat awan di daratan didorong ke depan oleh kekuatan yang kuat. Melihat ini, wajah Mai Guorong tiba-tiba berubah, menampilkan ekspresi ngeri. Di saat yang sama, dia melihat bayangan bergerak seperti kilat ke arah mereka. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, bayangan itu sudah mendekat. Mai Guorong sekarang dapat melihat dengan jelas bahwa orang ini mengenakan pakaian hitam dan memiliki rambut putih. Ekspresinya dingin dan terasa sangat jahat. Di mata Mai Guorong itu sedalam lautan, dan dinginnya tatapan Wang Lin membuat siapapun yang melihatnya merasa ngeri. Mai Guorong dengan cepat menundukkan kepalanya. Dia berdiri di belakang gurunya. Wajahnya tampak pucat dan hatinya terasa dingin. Niat membunuh yang kuat. Guru Mai Guorong alkemis Suli berkata, dan matanya tanpa sadar menyusut. Dia segera memancarkan kekuatan jiwanya dan menemukan bahwa kultivasi Wang Lin jauh lebih tinggi dari miliknya. Dalam pandangannya, meskipun Wang Lin belum mencapai tahap Nesensol, namun perasaan yang dia berikan sama seperti saat dia bertemu dengan para kultivator Nesensol di sektenya. Sehingga dia tidak berani main-main dengan Wang Lin. Bahkan para kultivator tahap Nesensol di sekte Haoran tidak memiliki niat membunuh yang kuat sepertinya. Suli menghabiskan hidupnya mempelajari pembuatan pil, jadi dia sangat peka terhadap fluktuasi energi spiritual. Dia hampir bisa membayangkan berapa banyak orang yang telah dibunuh Wang Lin, sehingga memiliki niat membunuh yang begitu kuat. Dia berpikir harus berhati-hati saat berada di sekitarnya atau akan terjadi bencana. Dia dengan cepat menggenggam tangannya dan berkata, "Rekan kultivator, aku adalah Suli dari sekte Haoran dan ini adalah muridku. Tuan, sepertinya kamu sedang terburu-buru. Jika ada yang bisa kulakukan, aku akan membantu tanpa penundaan." Wang Lin mengamati kedua kultivator ini dan matanya tertuju pada Suli. Dia mengatupkan tangannya dan berkata, "Rekan kultivator, ini di negara kultivasi mana?" Suli tercengang saat mendengarnya. Dia memandang Wang Lin sebentar lalu menjawab, "Ini adalah negara kultivasi Chu. Dari mana datangnya rekan sesama kultivator?" Negara kultivasi Chu. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak menjawab pertanyaan Suli dan segera menampar tas menyimpanannya. Tindakannya menyebabkan ekspresi Suli berubah drastis. Dia dengan cepat meraih muridnya dan dengan cepat mundur beberapa langkah dengan ekspresi hati-hati di wajahnya. Wang Lin memandangnya dengan heran, namun dia tetap membuka tangannya yang menunjukkan sepotong batu giok. Dia segera meletakkan potongan batu giok di dahinya dan sebuah peta muncul di benaknya. Ini adalah batu giok yang dia dapatkan dari Zhou Jihong di kuil Dewa Perang. Isinya adalah peta negara-negara di dekat negara Haofen. Ketika mendengar bahwa ini adalah negara Chu, dia merasa seperti pernah mendengar namanya di suatu tempat sebelumnya. Setelah memeriksa batu gioknya, dia segera mengetahui secara kasar di mana dia berada saat ini. Negara Chu berbatasan dengan utara negara Haofen, Xuanwu di timur, dan bahkan berbatasan kecil dengan Lautan Iblis. Sedangkan sisanya adalah pegunungan yang disebut Broken Rocks. Dapat dikatakan bahwa negara kultivasi Chu adalah negara yang sangat dekat dengan pegunungan Broken Rocks. Menurut gambaran pada bongkahan batu giok, negara ini sangat besar dan terdapat banyak kultivator. Sebagai negara kultivasi, negara Chu hampir naik menjadi negara peringkat keempat. Hal ini karena ada lebih dari 10 orang pada tahap akhir Nesensol di negara kultivasi Chu. Tentu saja
para kultivator yang kuat ini adalah inti negara. Selama salah satu dari orang-orang itu berhasil menembus tahap formasi inti, maka negara Chu akan naik ke peringkat 4. Ada juga beberapa informasi tentang beberapa sekte di negara Chu. Wang Lin memeriksa batu giok itu sebentar lalu menyimpannya. Dia segera memandang Su Li dan bertanya, "Rekan kultivator, ini di bagian mana dari negara Chu?" Su Li terus memegang tasnya. Dia terlihat sangat waspada. Ketika dia mendengar pertanyaan Wang Lin, dia merenung sebentar lalu menjawabnya. "Ini adalah pegunungan Cloud Sky." Wang Lin mengangguk saat mendengar ucapannya. Dia melihat ke sekeliling dan menatap ke kejauhan, lalu dengan lembut berkata, "Jadi, jika aku melanjutkan sejauh 10.000 kilometer di puncak pegunungan Cloud Sky, apakah itu sekte Cloud Sky?" Mata Su Li menunjukkan ekspresi terkejut lalu dia berkata, "Apakah Tuan punya urusan dengan sekte Cloud Sky?" Wang Lin hanya tersenyum tipis. Dia memandang Su Li dan menggenggam tangannya. "Terima kasih, selamat tinggal." Setelah mengatakannya, Wang Lin dengan cepat bergerak membentuk jejak cahaya dan menghilang. Baru setelah Wang Lin pergi, Su Li langsung menghela nafas. Punggungnya dipenuhi keringat dan ketika terkena angin sepoi-sepoi, dia bisa merasakan sensasi dingin di punggungnya. Tekanan yang diberikan Wang Lin padanya sangat besar. Fakta bahwa Su Li adalah seorang alkemis berarti tekadnya jauh lebih baik daripada kultivator lain di levelnya. Jika tidak, maka dia akan benar-benar panik saat berbicara dengan Wang Lin. Dia segera menarik nafasnya dalam-dalam lalu menatap muridnya. Mata Mai Guorong masih dipenuhi ketakutan. Dia melihat ke arah perginya Wang Lin dan berkata, "Guru, pada tingkat kultivasi apa orang itu? Apakah dia senior dari Nesensol?" Su Li menggelengkan kepalanya dan berkata, "Orang itu dipenuhi dengan niat membunuh. Jika tebakanku benar, dia pasti telah melarikan diri dari lautan iblis. Orang-orang yang seperti itu bukanlah hal yang aneh di negara Chu. Tetapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang dengan niat membunuh sekuat itu." Mai Guorong tercengang saat mendengarnya. "Niat membunuh?" Su Li kemudian perlahan berkata, "Setiap kali kamu membunuh seseorang, kamu mendapatkan sedikit niat membunuh. Dan setelah niat membunuh yang cukup terkumpul, itu berubah menjadi aura permusuhan. Aura permusuhan ini merupakan bahan kultivasi yang sangat baik bagi sebagian kultivator. Setelah aura permusuhan berkumpul pada seseorang dalam waktu yang sangat lama, itu berubah menjadi niat membunuh. Dan niat membunuh orang tersebut dapat dianggap mengerikan. Walaupun dia tidak menggunakan teknik apapun, dan hanya berdasarkan niat membunuh yang dia keluarkan secara normal, itu sudah cukup menimbulkan ketakutan di hati orang. Aku tidak tahu apakah orang ini tahu cara menggunakan niat membunuhnya. Jika dia melakukannya, maka itu bahkan bisa mempengaruhi para kultivator tahap Nesensol." Mai Guorong menarik nafasnya dalam-dalam. "Guru, menurut apa yang kamu katakan, orang itu belum mencapai tahap Nesensol." Su Li merenung sejenak. Dia mengangguk dan berkata, "Meskipun dia tidak berada pada tahap Nesensol, namun dia sudah sangat dekat. Jika persepsiku tidak salah, orang ini telah mencapai puncak formasi inti tahap akhir. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, jangan membicarakan masalah ini dengan orang lain. Bahkan setelah kembali ke sekte Hauran, jangan beritahu siapapun tentang masalah ini. Kamu mengerti?" Mai Guorong dengan cepat mengangguk. Bahkan jika Su Li tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan berbicara tentang kultivator menakutkan yang baru saja mereka temui, karena kesan yang ditinggalkan Wang Lin terlalu menakutkan, sehingga dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Adapun Wang Lin, setelah dia menentukan lokasinya, dia dengan cepat terbang ke depan sambil memindai area tersebut dengan kekuatan jiwanya. Menurut peta, sekte Cloud Sky seharusnya ada di depan. Wang Lin diam-diam menganggukkan kepalanya. Dia senang guru dan murid itu tidak berbohong padanya.
Setelah menentukan lokasinya, Wang Lin segera berhenti karena Sekte Cloud Sky ada di depannya. Dia memutuskan untuk mencari tempat terdekat untuk melakukan kultivasi pintu tertutup. Wang Lin segera berhenti di lereng gunung sekitar 7.000 hingga 8.000 km dari Sekte Cloud Sky. Dia melihat ke sekeliling dan memperlihatkan ekspresi puas. Kemudian, dia menampar tas penyimpanannya dan sebuah pedang terbang keluar. Kemudian dia mengirim pedang terbang itu berputar ke sisi gunung. Segera, sebuah gua diukir di sisi tebing. Gua itu dibangun sesuai keinginan Wang Lin dengan 2 ruangan. Setelah Wang Lin memasuki gua, dia merenung sebentar lalu membuka ruangan lain. Setelah semua itu, dia keluar dari gua. Dia segera menampar tas penyimpanannya lagi dan bendera pembatasan dikibarkan. Kedua tangannya membentuk segel dan menunjuk ke arah bendera. Bendera pembatasan mulai berkibar tanpa angin dan dengan cepat menjadi 10 kali lebih besar. Kemudian tangan Wang Lin mulai membentuk banyak segel dan mengirimkan banyak berkas cahaya. Bendera pembatasan dengan cepat mulai membentang tanpa batas, membentuk kanopi yang dapat menutupi seluruh langit. Kemudian Wang Lin dengan tenang berteriak, "Menyebar!" Setelah mengatakannya, kanopi hitam segera mulai bergetar. Ribuan pembatasan dijatuhkan dari bendera ke pegunungan. Segera semua batasan pada bendera dikeluarkan dan menutupi seluruh pegunungan. Wang Lin menarik nafasnya dalam-dalam. Dia melambaikan tangannya dan bendera pembatasan menyusut dan kembali ke tangannya. Dia melambaikan tangan kanannya lagi dan bendera pembatasan menembus gunung. Dari luar, gua tersebut menghilang dari pegunungan dan segala sesuatunya tampak persis sama seperti sebelumnya. Wang Lin merenung sedikit. Tangannya bergerak lagi dan menciptakan beberapa batasan. Dia menempatkan mereka di lokasi berbeda di pegunungan. Akhirnya, setelah pembatasan membentuk formasi pertahanan yang kuat, dia tampak lega. Tubuhnya bergerak maju dan ketika tubuhnya menyentuh sisi gunung, tubuhnya menghilang dan dia memasuki gua. Di dalam gua, dia dengan cepat menyentuh tas penyimpanannya dan sebuah benda muncul di tangannya. Ini adalah batu giok naga hijau yang dihadiahkan Limuan kepadanya. Meski ada beberapa retakan, namun tidak mempengaruhi penggunaannya. Setelah Wang Lin melihatnya sebentar, dia mengaktifkan teknik spiritual pada batu giok itu. Tiba-tiba suara gemuruh keluar dari batu giok. Seekor naga hijau keluar dari sana dan mengelilingi Wang Lin. Naga itu menembus dinding gua seolah-olah tidak ada apapun yang menghalanginya. Naga hijau itu mengeluarkan suara gemuruh dan menyatu ke dalam gua sehingga membentuk lapisan pelindung lainnya. Gua ini bisa dikatakan sebagai tempat teraman yang pernah dibuat oleh Wang Lin. Wang Lin menghabiskan banyak upaya untuk mempertahankan gua ini. Alasannya adalah kecuali terjadi sesuatu yang tidak terduga, dia akan tetap tinggal di sini untuk waktu yang sangat lama. Wang Lin berdiri di dalam gua dan merenung dalam waktu yang sangat lama. Dia memperlihatkan ekspresi penuh tekad dan mengarahkan tangannya ke alisnya. Kemudian, iblis uli gua dan iblis kedua keluar dari dahinya. Setelah kedua iblis itu muncul, mereka masing-masing mempunyai reaksi yang berbeda. Saat iblis kedua muncul, dia langsung menatap Wang Lin dengan ekspresi pengabdian dan kekaguman. Sekarang, selama Wang Lin memerintahkannya, bahkan jika dia diperintahkan untuk melawan seorang kultivator formasi jiwa, dia akan pergi tanpa ragu-ragu. Bahkan jika kematian sudah pasti dihadapinya. Adapun iblis Suli Guo, ketika dia muncul, dia diam-diam melihat ke sekeliling, tetapi memasang ekspresi hormat dan senyum menyenangkan di depan Wang Lin. Wang Lin segera menunjuk ke sebuah ruangan batu dan berkata, "Mulai hari ini dan seterusnya, kalian berdua akan tinggal di ruangan batu itu. Jika kalian meninggalkan ruangan itu tanpa izinku, maka kalian akan mati." Suli Guo tercengang mendengarnya. Saat dia hendak berbicara, iblis kedua tanpa ragu melayang menuju ruangan batu yang ditunjuk oleh Wang Lin. Suli Guo ragu-ragu sejenak,
tetapi dia dengan cepat menelan kata-katanya. Jika orang nomor 2 menyetujuinya dengan mudah, maka jika dia membalas kata-katanya dan ragu-ragu, itu berarti dia telah dikalahkan oleh orang nomor 2. Jadi dia segera masuk ke dalam ruangan itu juga. Setelah kedua iblis memasuki ruangan, Wang Lin mengirimkan alam jinya dan memindai area tersebut. Dia meninggalkan sebagian kekuatan jiwanya sebelum dia menariknya kembali. Jika kedua iblis tidak mendengarkan dan mencoba meninggalkan ruangan, maka mereka akan diserang oleh alam ji. Wang Lin harus waspada karena kedua iblis itu diciptakan olehnya. Biasanya dia tidak akan takut dengan perubahan apapun, tetapi hal yang akan dia lakukan bisa menimbulkan kecelakaan. Jadi dia menjebak kedua iblis itu di dalam ruangan. Setelah itu, Wang Lin merenung sejenak, lalu masuk ke ruangan di tengah. Dia duduk bersila dan menarik nafasnya dalam-dalam. Dia menunjuk ke alisnya, dan bola cahaya berwarna pelangi melayang keluar dari alisnya dan menjadi lebih padat, yang memperlihatkan tampilan mutiara penentang surga. Setelah melihatnya untuk beberapa saat, dia melambaikan tangan kanannya dan mutiara itu melayang ke samping. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa botol batu giok dan meletakkannya di sisi kiri dan kanannya. Setelah itu, dia diam-diam menutup matanya dan mulai bermeditasi. Waktu terus berlalu dan tak terasa sudah 1 tahun. Pada tahun terakhir ini, selain mengumpulkan cairan dari mutiara, Wang Lin hampir tidak bergerak sama sekali. Selama meditasinya selama 1 tahun terakhir ini, dia menempatkan semua kelebihan energi spiritualnya menjadi 3 pusaran. Dan di dalam ketiga pusaran ini, terdapat garis merah energi spiritual. Dalam waktu 1 tahun, Wang Lin telah berhasil sepenuhnya menekan benang merah tersebut. Namun dia tidak berani bersantai sama sekali. Meskipun benang merahnya kecil, namun itu mengandung kekuatan pembalasan dewa. Jika tidak ditangani dengan baik, maka tubuhnya akan hancur. Meski tubuhnya telah menjalani 1 kali rekonstruksi, namun dia tidak ingin menggunakan tubuhnya sebagai ujian. Selain itu, Wang Lin juga menghabiskan sisa waktunya untuk mempelajari teknik avatar. Ini adalah caranya mengatasi ketidakmampuannya untuk menerobos ke tahap Nesensol. Bahkan sekarang Wang Lin masih ingat dengan jelas gua di belakang gunung sekte Dewa Perang. Dia menggunakan ingatannya untuk mengingat teknik avatar yang diukir di dalam gua. Saat itu dia menghabiskan banyak waktu mempelajari teknik dan mempelajari rahasianya. Teknik ini digunakan untuk membuat tubuh nyata lainnya sebagai avatar. Dengan mengandalkan avatar untuk meningkatkan kecepatan kultivasi, kemudian saat menerobos ke tahap Nesensol, maka dia bisa menyimpan avatarnya dan menggabungkannya kembali ke dalam tubuh utamanya, sehingga bisa meningkatkan peluangnya untuk menerobos ke tahap Nesensol. Namun, avatar tersebut memiliki kelemahan fatal karena dia tidak memiliki tingkat kultivasi saat diciptakan dan umurnya hanya bertahan sampai 30 tahun. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.